Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semeton CNS yang ada di rumah, yang lagi ada di jalan. Apa kabarnya semeton CNS? Semoga kabarnya baik-baik aja. Dan hari ini Dinda balik lagi di podcast semeton CNS episode 188. Wow. Kayaknya lagi bentar menuju 200. Kita syukuran gak sih Pak Charlie episode 200? Syukuran ya, bisa ya. Minimal kita ditraktir es krim lah satu. Boleh es krim. Oke, hari ini Dinda bukan kedatangan sih ini. Dinda lagi sama narasumber yang tapi sayangnya kita virtual. Ini gak bisa ketemu langsung. Padahal harusnya kita ketemu langsung gak sih? Ini Pak Charlie. Harusnya kita ketemu langsung. Tapi gak apa-apa deh. Semoga bisa ketemu langsung di podcast selanjutnya. Gimana Pak Charlie? Betul. Oke. Tapi sebelum kita membahas apa yang akan kita bahas pagi ini, kita bakalan kenalan dulu sama narasumber kita yang lagi di luar Lombok ini. Halo Pak Dokter. Halo Mbak Dinda. Wow. Ya, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua ya. Pagi. Nah, pasti teman-teman semeton CNS nih masih kurang tahu nih. Kira-kira Pak Dokter yang lagi sama Dinda nih Pak Dokter siapa? Biar kita kenalan dulu. Pak Dokter, kita kenalan dulu Pak Dokter. Iya, siap. Saya Dr. William Jonathan. Saya sekarang lagi bertugas di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa Barat. Kurang lebih baru mengabdi sekitar 7 bulan lah, terhitung dari bulan Maret. Oh, iya. Masih baru ya? Masih baru. Berarti sebelumnya di mana Pak Dokter? Sebelum di Sumbawa Barat? Sebelumnya saya di salah satu rumah sakit swasta di Kota Medan. Kebetulan saya lulusan dari Medan, dari Universitas Sumatera Utara, makanya awal dulu saya kerja di sana dulu. Wow, jauh ya dari Medan, terus tiba-tiba langsung ke Sumbawa Barat. Jauh banget. Nyebrang berapa lautan itu? Nyebrang 2 lautan gak sih Pak Charlie? Berapa? Oh, lewat udara ya? Iya, lewat udara bisa. Lewat udara bisa. Benar, lewat udara bisa. Oke. Pak Dokter, di sini kita bakalan membawa tema tentang jalan menuju kesadaran, yaitu edukasi detoksifikasi. Ya kan Pak Dokter? Iya, kurang lebih itu, Pak. Nah, tapi Dinda tuh nggak tahu detoksifikasi ini apa sebenarnya? Detoksifikasi itu jadi kalau secara luas itu kan dia tentang ibaratnya seperti menetralisir racun atau menetralisir suatu zat yang berbahaya, itulah makanya detoksifikasi kan. Cuman banyak detoksifikasi, bukan hanya untuk narkotika, bisa untuk zat-zat oksidan lain. Tapi kalau misalnya kita berbicara tentang yang ada di BNN sendiri, itu adalah detoksifikasi narkotika. Narkoba lah, bisa narkotika, psikotropika, bahan adiktif. Jadi di sini adalah di mana kita itu menghilangkan zat atau zat narkotika, psikotropika atau bahan adiktif tersebut agar hilang dari tubuh kita dengan berbagai cara, itu tergantung jenis daripada narkobanya tersebut. Oke. Berarti ini karena kita laginya di BNN, berarti detoksifikasinya ini terkait narkoba, narkotika, psikotropika ya. Oke. Terus kalau misalkan cara kerjanya detoksifikasi sendiri untuk yang jenis narkoba, narkotika, psikotropika nih kayak gimana Pak Dokter? Ada lumayan banyak sih Mbak, karena sekarang pun udah ada NPS juga kan, New Psychotic Substance. Kalau misalnya saya sih lebih ingin menginikan ke masyarakat itu lebih yang sabu dan ganja. Karena kebanyakan kan pemakaian di Indonesia sendiri, ya walaupun ada juga memakai jenis lain, tapi kebanyakan tuh sabu sama ganja paling banyak ya. Betul. Tapi yang lainnya pun bisa kita ikut bahas juga di sini. Jadi yang pertama mungkin dari yang detoksifikasi untuk sabu ya, atau zatnya itu amfetamin, metamfetamin dan keturunannya lah. Jadi sebetulnya untuk caranya sendiri itu kita itu tidak memberi persepsi di masyarakat kan, kita kayak memberikan zat itu gitu, narkobanya gitu secara sedikit-sedikit gitu kan. Katanya
sedikit-sedikit tetap diberi, itu sebenarnya adalah persepsi yang salah. Kita tetap menghentikan daripada penggunaannya, tetapi kita juga ikut menangani daripada zat-zat daripada gejala putus zatnya, gitu. Jadi gejala putus zat ini adalah gejala yang dialami ketika seseorang itu berhenti menggunakan daripada zat yang dia sudah ketergantungan. Jadi misalnya gejala putus zat atau gejala withdrawal ya bahasanya pada pengguna zat itu misalnya ada seperti sulit tidur atau nyeri badan atau menggigil, kemudian ada lagi tidak nafsu makan, lain-lain, itu kita berikan tata laksananya sesuai dengan keluhannya, itu namanya terapi simptomatik. Ada juga kita berikan dukungan psikososial juga kepada pengguna tersebut agar dia itu kuat dalam menghadapi gejala putus zat tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu untuk yang zat yang ada pada sabu metafetamin. Nah, untuk ganja sendiri kurang lebih sama, tapi pada ganja sendiri pun sebetulnya lebih ringan dia untuk gejalanya, tidak seberat daripada narkoba yang lain. Tapi kurang lebih juga kita berikan tata laksana seperti itu. Yang lain ada banyak sih Mbak sebetulnya. Yang mana yang Mbak pengen tanya dulu? Yang sebenarnya lebih penasaran yang sama tadi sih, yang sabu-sabu itu kayak apa ya, caranya didetoksifikasi sabu-sabunya itu gimana? Soalnya kan Indonesia ini terkenal banget pengguna narkoba itu pasti pakainya sabu-sabu. Kebanyakan di berita tuh sabu-sabu aja yang dibahas. Jadi kayak gimana sih caranya didetoks itu sabu-sabu yang ada di dalam tubuhnya si pengguna itu? Jadi perlu kita berikan juga maksudnya penjelasan atau pencerahan juga kepada masyarakat itu. Jadi detoksifikasi ini hanya langkah awal sebetulnya daripada rehabilitasi. Jadi setelah dia menjalani langkah detoksifikasi itu sekitar umumnya sih paling lama tuh sekitar 2-3 minggu. Itu kita akan lanjutkan lagi ke program rehabilitasinya. Program rehabilitasi seperti adanya konseling kelompok, konseling individu, kemudian terapi 12 steps program, itu ada banyak. Tapi sebetulnya untuk detoksifikasi sendiri itu hanyalah langkah awal. Jadi setelah itu dia harus menghadapi lagi craving-nya atau sugesti untuk menggunakannya itu. Nah, disitulah sebetulnya program sebetulnya. Jadi di detoksifikasi ini kita lebih seperti ya sisa-sisa zat yang udah dipakai itu kan yang masih ada dalam tubuh yang membuat dia merasa berat itu awal-awal menggunakan itu kita bantu dia dalam menangani keluhan tersebut. Nanti ketika dia sudah stabil baru kita lanjutkan ke program rehabilitasi. Oh, oke. Berarti bisa dibilang detoksifikasi ini yang paling awal ya daripada rehabilitasi, entah itu rehabilitasi rawat jalan atau rehabilitasi rawat inap. Betul Mbak Dina. Oh, oke. Terus kalau misalkan tadi di detoksifikasi itu kan ada jangka waktunya kan? Apakah itu detoksifikasinya tuh selama jangka waktunya itu, atau kayak misalkan ada hari ini di detoksifikasi terus selang berapa lama baru didetoksifikasi lagi, atau kayak gimana Pak Dokter? Sebetulnya sih beda-beda ya tiap penggunaan zat. Misalnya dipakai benzo atau dia misalnya memakai sabu, ganja, atau dia memakai psikotropika, itu beda-beda. Kita lihat dari gimana tanda-tanda klinisnya. Kemudian kita lihat juga dari gejala apa yang timbul dari putus zatnya tersebut. Kalau misalnya dia memang sudah stabil, misalnya 1 minggu kita lihat dia tidak ada mengeluhkan suatu hal yang berat atau mengancam jiwa, dan gejala-gejala putus zatnya lain kelihatannya sudah mulai tidak nampak, itu bisa saja kita langsung detoksifikasinya itu sudah selesai. Kita langsung lanjutkan ke program rehabilitasi. Tapi kalau misalnya masih memberatkan daripada penyalahguna tersebut, gejala putus zatnya itu masih terasa berat untuk dia, itu ya kita akan pantau terus, itu akan kita tata laksana lagi lebih lanjut. Kita lihat lagi gejala-gejalanya. Kalau perlu misalnya ada yang mungkin bukan di kompetensi saya akan rujukan gitu ke dokter yang lebih ahli. Gitu, berarti jadi tetap ada tahapan-tahapannya ya Pak Dokter. Betul, tetap ada tahapannya. Jadi memang nggak bisa kita samakan
bagi tiap orang pun untuk yang menggunakan zat tersebut, misalnya sama-sama menggunakan sabu gitu. Ini ada 2 orang misalnya, tapi yang satu itu penggunaannya itu dari durasi, dosis, penggunaannya per hari itu lebih tinggi daripada yang kedua ini. Nah, yang pertama ini mungkin tahap detoksifikasinya itu lebih lama daripada yang kedua. Kembali lagi ke situ Mbak, sama juga dengan program rehabilitasi. Oh gitu. Iya. Oke. Berarti kalau Dinda boleh tahu langkah-langkah detoksifikasi untuk pengguna sabu sama pengguna ganja sendiri nih pasti ada perbedaannya kan Pak Dokter, tiap-tiap langkahnya. Boleh nggak dikasih tahu nih ke masyarakat umum gimana sih langkah-langkah detoksifikasi ini sendiri, baik yang pengguna sabu-sabu maupun yang pengguna ganja? Oke, mungkin kita bahas selain dari situ juga bisa lah ya. Soalnya kalau untuk sabu sama ganja sih kurang lebih hampir sama. Kalau misalnya tahapnya itu pasti kan kita perlu tahap observasi dulu gitu. Observasi atau pemantauan. Misalnya bagian gejala berat mungkin kita bisa pantau dia 24 jam dulu. Gejala-gejala yang timbul kita kan pasti kita assessment dulu sebelum kita mulai tahap detoksifikasi ini. Kita assessment dulu dia ketergantungannya seberapa berat, berapa banyak zat yang digunakan dan lain-lain. Itu baru kita tahap observasi. Kemudian kita baru masuk tahap ke stabilisasinya, itu tahap di mana kita memberikan terapi simptomatik, di mana kita berikan juga dukungan psikososial untuk dia bisa melewati gejala putus zatnya. Baru kemudian kita lanjutkan ke program rehabilitasi, kurang lebih tahapnya seperti itu. Nah, untuk sabu sendiri itu biasanya tidak ada obat spesifik atau obat substitusi, kita bahasanya itu Mbak Dinda. Jadi kayak terapi pengganti narkobanya, tapi bukan narkoba itu sendiri yang kita berikan. Berarti kalau detoksifikasi itu tetap ada obat yang digunakan, Pak Dokter? Iya, untuk sebagian zat itu ada seperti benzodiazepin, obat-obat anti kejang, anti depresan itu kita tidak bisa langsung menghentikan obatnya sebetulnya. Itu kita perlu turunkan secara bertahap obatnya, atau kita ganti jenisnya misalnya dengan luminal itu sesuai dengan dosis daripada ketergantungannya, itu kita berikan bertahap. Ibaratnya turun dosis bertahap lah seperti itu. Nah tapi cuman untuk yang golongan itu aja. Kalau misalnya untuk yang misalnya zat apa lagi ya? Banyak. Banyak ya. Banyak jenis zat. Iya, misalnya metamfetamin atau misalnya ganja itu kita berikan obat terapi substitusinya itu. Ini apa namanya, golongan opiat, obat pereda nyeri seperti morfin, kemudian dan sejenisnya lah, morfin dan sejenisnya, kodein, bukan kodein, tramadol seperti itu. Itu kan kita berikan terapi penggantinya, seperti kita bilang metadon atau buprenorfin. Itu kita berikan terapi substitusinya gitu, yang menggantikan daripada zatnya itu, yang membuat dia nanti karena kalau misalnya kita berikan secara langsung itu dia kita hentikan secara langsung itu dia gejala putus zatnya itu sangat berat ya Mbak. Kirain jadi seberat itu. Nyerinya itu bisa sangat nyeri itu buat mereka, sangat menyiksa lah. Jadi untuk meringankan mereka itu makanya kita berikan terapi substitusi itu. Dan untuk yang benzodiazepin pun kalau misalnya kita langsung hentikan itu dosisnya secara tiba-tiba itu bahkan bisa sampai mengancam nyawa dia. Karena efek gejala putus zatnya itu bisa langsung sangat berat, bisa sampai buruk-buruknya bisa sampai mengganggu jantung, paru, ginjal dan lain-lain. Oke, menganuin jantungnya apakah misalkan kalau langsung dalam yang dalam kapasitas besar, misalkan obatnya tuh besar, apakah nanti kan dampaknya bisa ke jantung, ke paru-paru, apakah kalau untuk jantung tuh kayak jantungnya tuh berdebar kah atau kayak gimana Pak Dokter?
Nah, dari gejala putus zat ini tergantung, balik lagi, ini sebenarnya balik terus sih, balik ke penggunaan zatnya. Misalnya kalau zat sabu ini kan, metamfetamin itu kan dia untuk stimulasi ya, ekstasi, itu MDMA. Jadi dia tuh menaikkan daripada sistem kerja saraf pusat kita. Ada autonomic nervous system juga berpengaruh di situ. Sehingga dia biasanya dia akan menyebabkan, kalau kita penggunaannya dulu ya, penggunaannya itu akan meningkatkan misalnya kerja jantung, misalnya dia akan membuat berdebar, kemudian dia bisa membuat dia lebih aktif. Nah jadi kalau kita ambil kebalikannya kalau gejala putus zatnya. Jadi kalau gejala putus zatnya itu dia adalah kebalikan daripada fungsi daripada zat narkoba tersebut. Jadi kebalikannya dia malah akan bisa menurunkan daripada denyut jantung. Kemudian dia malah bisa membuat jadi seperti hipotermi gitu, menurunkan suhu tubuh. Nah, balik lagi kalau misalnya yang golongan depresan seperti benzodiazepin tadi, yang saya bilang tadi yang harus diturunkan bertahap itu, dia itu malah fungsi daripada zat narkobanya itu malah menurunkan daripada central nervous system tersebut, dia malah menekan dia. Jadi gejala putus zatnya itu malah seperti yang Mbak Dinda bilang tadi, malah menaikkan daripada denyut jantung. Yang lama-lama nanti karena kerja jantung itu semakin berat, dia malah bisa berhenti jadinya karena terlalu lelah kan. Karena kan setiap jantung kita berdetak itu kan dia menggunakan energi sebetulnya. Yep, bisa juga menyebabkan napas terlalu cepat seperti itu, sesak dan lain-lain. Oh berarti itu yang menyebabkan ada kemungkinan nantinya jika terlalu besar itu nanti bisa mengakibatkan meninggal ya? Betul. Bisa nggak sih menyebabkan meninggal itu? Iya kalau nggak ditangani bisa sampai seperti itu Mbak, betul. Cuman ya sangat jarang lah untuk yang sampai terlalu berat seperti itu kan. Oke. Kalau sekarang. Untuk yang didetoksifikasi ini selain sabu-sabu, selain ganja, selain yang Pak Dokter bilang tadi, ada nggak kayak misalkan kalau misalkan jenis psikotropika, psikotropika tuh masuk sabu-sabu nggak sih Pak Charlie? Dinda lupa. Ya. Oh masuk. Selain yang Pak Dokter sebut tadi tuh ada nggak sih yang perlu didetoksifikasi lagi? Bahan-bahan atau zat-zat lain selain sabu-sabu, ganja gitu ada nggak sih? Siapa tahu nih teman-teman CNS nih belum tahu kan ini. Kalau bicara selain narkotika pun banyak juga Bang, misalnya kayak alkohol kan, rokok juga termasuk bahan adiktif kan sebetulnya. Yeah. Cuman kan emang dia kan tidak masuk wilayah kerja kita, yaitu perlu detoksifikasi juga. Bahkan detoksifikasi alkohol itu dia lebih berat lagi daripada sama berat. Maksudnya dia pun menggunakan obat juga dia. Untuk menghilangkan cravingnya itu. Tapi ya yang lain banyak lagi sebetulnya kan new psychotic substance juga udah banyak gitu, zat-zat baru gitu kan yang untuk masih banyak diteliti seperti yang baru-baru muncul ini, misalnya kratom kan. Kratom itu pun ya mungkin nanti programnya akan dibuatkan juga untuk detoksifikasinya yang jika penelitiannya sudah selesai. Kemudian apalagi ada banyak lagi sebetulnya kalau kita sebutin satu-satu kayaknya nggak bakal selesai dia. Iya, oke. Kalau boleh tahu nih Pak Dokter, pengguna berapa lama dulu nih penggunanya? Misalkan nih pengguna yang masih baru-baru, misalkan mungkin baru make sekitar 1-6 bulan, apakah bisa langsung didetoksifikasi atau enggak kira-kira Pak Dokter? Jadi jadi kan detoksifikasi ini untuk orang yang sudah ketergantungan ya Mbak. Kita balik lagi dia ke arti daripada ketergantungan itu kan orang yang sudah menggunakan zat itu dan ingin menggunakan zatnya kembali, tapi dia untuk mendapatkan efek yang dia inginkan itu dia harus menambah dosisnya. Itu yang namanya kita sebut ada toleransi dia. Nah, kita bilang sudah ketergantungan itu kalau misalnya dia sudah toleransi terhadap zat tersebut. Untuk mendapatkan zat tersebut dia tuh harus meningkatkan dosis dari pemakaiannya. Misalnya dalam memakai tadinya dia cuma seminggu sekali udah dapat efeknya, dia harus menggunakan 3-4 minggu sekali atau sampai sekali sehari gitu untuk mendapatkan efek
yang dia inginkan gitu dari narkoba tersebut. Oh gitu, berarti nggak ada ketentuannya. Berarti kalau misalkan dia udah ketergantungan, baru dia didetoksifikasi gitu. Ya sebetulnya sih harus dia sudah ketergantungan dulu gitu, ketergantungan dulu baru kita akan lakukan detoksifikasi. Kalau misalnya dia belum ketergantungan kan Mbak, ya dia ibaratnya dia tuh nggak mencari zatnya gitu, dia ya akan bisa berhenti sendiri. Cuman kan kalau ketergantungan itu yang berat, makanya dari situ dia akan mencari terus zat tersebut gitu. Oke. Iya. Kalau boleh tahu nih, ada nggak sih kendala atau hambatan entah itu dari klien atau mungkin dari teman-teman dari BNN yang jadi tim medisnya itu dalam hal detoksifikasinya nih, pernah nggak sih ngalamin kayak kendala atau hambatan, entah itu kliennya mungkin menolak atau apa gitu? Ada sih hambatan Mbak memang. Apalagi betul sih dari kebanyakan sih dari klien sebetulnya. Kalau kita dari BNN kan kurang lebih udah pada paham semua. Kalau misalnya dari klien ini khususnya mungkin orang yang menemani, orang tua dan lain-lain, saudaranya yang membawa klien itu datang kan biasanya tuh kalau datang untuk menjalani rehab lah, kita nggak bilang detoksifikasi dulu. Untuk menjalani rehab itu kan akan bertanya pasti, jadi dok ini akan kita apain gitu. Nah kan kebanyakan dari mereka tuh yang saya sudah alami di sini pasti akan bertanya akan diberikan obat apa gitu. Nah dari mereka itu seperti ada suatu tanda ingin kayak kita tuh kayak menyediakan narkobanya gitu, kita kan ngasih dia secara sedikit-sedikit. Atau dia akan bertanya, dok ada nggak obat untuk ngilangin ketergantungannya itu gitu. Jadi kayak minum obat gitu, kayak obat demam, misalnya obat demam paracetamol lah misalnya, kan minum obat itu turun demamnya gitu. Nah mereka kayak pengen dok ada obat ketergantungan ini, minum itu langsung gak ketergantungan lagi gitu. Berarti itu sebetulnya menjadi tantangan. Jadi karena obatnya itu untuk langsung menghilangkan seperti itu tuh nggak ada sebetulnya Mbak. Iya benar, nggak kayak obat-obat kayak obat pilek, batuk, obat pilek gitu kan, demam, minum obat gitu. Itu langsung hilang pileknya. Iya sih betul. Obat sakit perut itu sakit perutnya langsung hilang. Tapi sama sih, dulu Dinda juga mikirnya mungkin narkoba nih atau yang pakai zat-zat kayak gini nih ada obat khususnya kayak paracetamol kayak gitu, kirain ada, ternyata nggak ada ya. Kirain ada, jadi langsung dalam jangka waktu seminggu aja langsung kayak udah hilang nih ketergantungannya. Hilang gitu ya, kayak dicuci gitu ya Mbak. Iya, kirain kayak gitu. Tapi ternyata butuh proses yang panjang ya, kayak panjang, tahap-tahapannya tuh panjang. Sebetulnya prosesnya panjang dan cukup menyiksa juga sebetulnya, tapi ya itulah konsekuensi daripada penyalahgunaan zat tersebut kan, seperti itu. Oke. Kalau dampak dari detoksifikasi ke tubuh atau ke badan si pengguna sendiri tuh ada nggak sih Pak Dokter? Ada Mbak, ya itulah muncul gejala putus zat seperti itu. Muncul gejala putus zatnya tersebut, itulah dampaknya sebetulnya. Ya kan efek-efeknya itu ada banyak ya. Tapi kalau misalnya Mbak ini pertanyaannya apakah dampak yang gimana ini maksudnya? Dampak misalkan dia udah lagi proses detoksifikasi nih ke tubuhnya, terus kayak ada nggak sih dampak, entah mungkin dia akan mengalami kayak misalkan pola makannya bakalan menurun kah atau gimana kayak? Iya, kurang lebih dia itu kan tidak bisa. Contohnya pada pengguna sabu yang sudah sangat berat itu, mereka itu tanpa sabu itu bahkan mereka nggak bisa beraktivitas, nggak bisa bergerak gitu, nggak bisa bangun dia dari tidurnya itu karena emang udah ketergantungannya, emang harus butuh itu untuk hidup gitu. Nah pas kita gejala putus zatnya itu ya dia akan mengalami efek tersebut gitu, dia akan merasakan hal itu lagi gitu. Tapi kan tetap kita pandu. Nah atau misalnya ada yang sampai halusinasi seperti itu, ada munculnya gejala psikotik, halusinasi, ilusi. Dia seperti melihat atau mendengar sesuatu yang tidak kita lihat atau tidak kita dengar gitu. Tapi dia mendengar atau melihat hal tersebut. Karena gejala psikotik. Nah itu kita juga, itu bisa muncul juga pada saat dia tidak memakai atau sedang menghadapi gejala putus zatnya. Nah itu sebetulnya yang kita bantu di situ daripada penyalahgunaan tersebut. Kita kasih obatnya, kita kasih dukungan psikososial ya.
Oke. Gitu. Berarti tetap ada ya dampak ke diri mereka. Tetap ada. Cuman kan kita bantu dia ya. Sebenarnya kita seperti memanusiakan orang tersebut lah. Kita tidak membiarkan dia tuh kayak menghadapi siksaan atau nyeri itu ya dihadapi sendiri ya, kita bantu. Gitu. Jadi berarti masih ya bisa dibilang tetap diawasin lah ya Pak Dokter ya. Ya betul, observasi sebetulnya. Betul. Iya. Dan kalau boleh tahu nih, di Sumbawa Barat sendiri nih pengguna narkotika jenis sabu, ganja atau teman-temannya yang lain itu apakah sebanyak apa, dan di Sumbawa Barat sendiri udah berapa, kira-kira ada berapa yang udah didetoksifikasi pengguna-pengguna itu? Kalau misalnya jumlah penyalahgunanya itu, kalau secara pastinya saya kurang tahu sih, cuman mungkin yang saya bisa berikan dari hal berapa yang sudah kita tangani aja. Ya dari target sekitar 35 kita udah tangani 30. Beberapa memang ada yang kita tidak bisa tangani detoksifikasinya di sini karena mungkin gejalanya tuh dia ada namanya tuh dia gangguan co-occurring. Jadi selain daripada penggunaan zat tersebut, ketergantungan zat tersebut, dia juga ada menghadapi penyakit mental health. Kan mental health bisa terbawa ya, mental health ini ke dalam hal-hal seperti ini. Bisa, bahkan orang yang pengguna mental health itu kan biasanya sering juga menggunakan zat-zat tersebut untuk ya menghadapi penyakitnya, atau memang dia ingin menggunakan, ya sering ini berkaitan, Mbak. Tapi maksudnya yang tadi saya sebutkan, ya kalau untuk sudah mengalami gangguan co-occurring itu biasanya kita rujuk ke rumah sakit jejaring itu atau balai rehabilitasi untuk ditangani, karena tidak bisa ditangani secara rawat jalan. Atau dengan yang ketergantungan berat itu juga tetap kita rujuk. Ya banyak kriterianya sih sebetulnya untuk yang tidak bisa ditangani dengan rawat jalan tapi harus menjalani detoksifikasi dan program rehabilitasinya itu secara rawat inap. Oke. Berarti ya tetap anu aja ya, kalau detoksifikasi ini kayak misalkan tetap tadi Pak Dokter bilang pertama harus tetap diawasin, terus obatnya mungkin diturunin sedikit demi sedikit. Tapi sebelum itu ada nggak sih efek samping selain putus zat? Ada nggak efek sampingnya yang mungkin itu tuh jadi salah satu kendala terbesar buat pasien, kayak misalkan aduh saya ngerasa ini ya, selain halusinasi, selain putus zat, ada nggak efek sampingnya? Kayak misalkan mungkin badannya jadi membengkak kah atau mengecil gitu, ada nggak kira-kira? Maksudnya karena dia berhenti gitu dia jadi membengkak badannya gitu, Pak? Efek samping detoksifikasi itu sendiri? Ya, seperti mungkin saya ganti kata-kata seperti yang saya sebutkan tadi ya, karena udah terlalu sering. Jadi kalau misalnya detoksifikasi ini kata-katanya mungkin agak ambigu mungkin ya untuk banyak. Ya sebetulnya mungkin belum tahu nih arti kata itu. Jadi memang banyak juga sebetulnya yang tidak terlalu mungkin setuju gitu ya dengan kalimat detoksifikasi ini pada terapi putus zat ini. Karena kata-katanya itu seperti kita memberikan sesuatu untuk menetralisir daripada zat tersebut. Tapi mungkin kita lebih fokuskan aja, ini adalah suatu program atau program awal, langkah awal daripada rehabilitasi. Jadi di situ kita akan melakukan pemantauan dahulu gejala-gejala apa yang timbul daripada dia sudah berhenti menggunakan zat tersebut. Kemudian tergantung daripada zat yang dia gunakan dan berapa banyak zat yang dia gunakan, kita akan berikan terapi substitusi bagi yang memang harus mendapatkan terapi substitusi zatnya. Nah, kita berikan terapi simptomatik juga bagi yang memang ada yang tidak perlu mendapatkan terapi substitusi, atau yang ada mendapatkan terapi substitusi tapi harus diberikan terapi simptomatik untuk mengatasi gejala putus zat tersebut. Nah,
efek samping daripada apa yang kita berikan, terapi substitusi atau terapi simptomatik tersebut, itu tergantung daripada apa obat yang kita berikan. Karena efek samping tiap obat itu beda-beda, baik untuk obatnya, baik untuk orang tersebut gitu. Misalnya kita kasih obat A, efek sampingnya bisa beda pada orang A, ada orang B, ada pada orang C, nah, gitu Mbak. Jadi efek sampingnya tergantung daripada apa yang kita berikan. Nah, selain itu juga kita berikan dukungan psikososial untuk bisa menghadapi gejala putus zatnya tersebut atau gejala yang dialami saat dia memerintahkan daripada zat yang dialami. Misalnya selain dukungan itu juga kita anjurkan dia untuk misalnya minum air putih yang banyak karena kan untuk detoksifikasi secara alami. Oke. Berarti detoksifikasi ini bisa dilakukan secara alami ya, Pak Dokter? Bisa, bisa. Oke. Boleh nggak sih secara alami tuh gimana caranya? Biar nggak perlu dengan hal-hal yang mungkin berbau medis gitu. Karena kan ada beberapa orang tuh yang kayak nggak mau dengan yang hal-hal yang berbau medis, punya yang alami-alami aja gitu. Kalau kita bicara alami, itu kan bagi mungkin yang dia bisa menghadapi ketergantungannya sendiri gitu. Oh, iya. Untuk yang masih ringan atau dia masih coba-coba menggunakan gitu. Ya cara yang paling simpel pasti kan minum air putih yang banyak supaya zat yang ada di dalam darah itu bisa dinetralisir melalui ginjal dan akan keluar lewat urin misalnya. Nah yang kedua ya yang pasti adalah pola hidup sehat. Okay. Pola hidup sehat, dia jalani olahraga, dia akan mengeluarkan hormon-hormon kebahagiaan itu sendiri, serotonin, dopamin itu akan keluar sendiri, sehingga dia tidak perlu menggunakan daripada zat itu untuk mendapatkan daripada hormon tersebut. Nah, kemudian ya bangun ini sih kesehatan mental ya bagi orang beda-beda. Misalnya dia menjalani meditasi, misalnya dia menjalani mungkin tiap-tiap agama mempunyai caranya sendiri ya, betul, misalnya pendekatan keagamaan gitu kan bisa juga mendukung supaya tidak menggunakan lagi itu, menghilangkan cravingnya melalui sugesti-sugesti. Nah kayak gitu kurang lebih Mbak Dinda. Oh berarti bisa dibilang kalau alami ini bisa dari dukungan sekitar, lingkungan sekitarnya gitu juga mempengaruhi kan Pak Dokter ya? Iya sangat mempengaruhi. Oke, ini pertanyaan terakhirnya Dinda nih. Peran dan dukungan sosial, kayak misalkan lingkungan sekitarnya nih, apa sih peran-peran yang bisa diberikan dari lingkungan sekitarnya itu biar seorang pengguna tuh bisa kayak mengurangi sedikit demi sedikit ketergantungannya terhadap zat-zat yang digunakan? Sekitar daripada kliennya sendiri atau semua nih? Dari kliennya. Oh, misalnya keluarga gitu ya? Iya, dari keluarganya. Keluarga, teman. Betul. Ya. Pasti ya memberikan dukungan mental pasti ya, memberikan dukungan supaya dia tetap semangat dalam menghadapi ketergantungannya ini, gejala putus zatnya ini itu pasti ya. Kemudian ya bantu mengawasi juga, bantu mengawasi selama dia gejala putus zatnya itu, observasi bila ada gejala berat segera hubungi misalnya pihak medis atau pihak dari BNN juga, misal bertanya dok ini ada gejala-gejala gini gimana kita bisa tanganinnya, apakah perlu dibawa rumah sakit atau gimana, itu kan bisa kita pandu. Kemudian ya mungkin ajak juga beraktivitas, kemudian kalau misalnya lagi bisa beraktivitas ya, kalau misalnya lagi badannya lagi enak gitu, ajak juga bersosialisasi, ngobrol gitu, kemudian ajak beribadah juga, beribadah bersama, dan lain-lain sebetulnya banyak yang bisa diberikan gitu. Untuk klien ini karena kebanyakan juga kan mereka memakai juga ada juga yang untuk menghadapi masalahnya atau karena kesepian gitu. Iya betul banget. Ya kita harus lihat juga kenapa dia memakai itu. Nah, bisa kita berikan dukungan untuk masalah-masalah spesifik yang dia dihadapi gitu. Betul banget sih itu. Tapi sometimes nih masyarakat tuh ke pengguna-pengguna tuh kadang suka menjudge stigma ya. Iya stigmanya tuh langsung negatif kayak
oh ini anaknya nggak bener nih, orangnya nggak bener nih pakai narkoba. Itu kan sebenarnya jadi salah satu jadi pressure gak sih dok buat si pengguna itu sendiri, malah akhirnya pengguna tuh malah menggunakan zat itu lagi kayak untuk bersikap bodoh amat lah mungkin dengan omongan-omongannya itu berarti mempengaruhi ya dokter ya, stigma masyarakat itu. Iya betul, sangat mempengaruhi itu. Itulah sebagian dari kerjaan daripada Badan Narkotika Nasional kan. Betul, untuk memperbaiki itu ya. Untuk ya memberikan ini kepada masyarakat lah. Masalah stigma ini. Oke. Terakhir nih closing statement dari Pak Dokter sendiri buat semeton CNS yang lagi nonton tentang detoksifikasi kan, entah tentang narkotika itu sendiri dan bagaimana cara mengurangi atau memberhentikan penggunaan narkotika itu sendiri. Mungkin yang terakhir ya kembali lagi saya juga berharap kepada mungkin yang menonton atau yang menonton bisa menyampaikan juga ke keluarganya, teman-temannya atau kerabatnya mengenai apalagi yang udah mengenal atau sudah menyalahgunakan narkotika ini, sudah ketergantungan, ya segera inilah rehabilitasi. Dan kemudian pada rehabilitasi sendiri ini bukan kita memberikan daripada narkobanya kembali lagi, tetapi kita itu mengontrol atau kita mengawasi, menata laksana apa yang muncul daripada efek penggunaan daripada putus zatnya tersebut, seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya obat membuat hilang ketergantungan, itu nggak ada. Nggak ada. Ya, itu intinya. Oke. Wow, sangat-sangat ya ternyata detoksifikasi ini, tak kirain detoksifikasi itu mudah, ternyata sangat-sangat rumit dan butuh waktu yang cukup panjang untuk detoksifikasi zat-zat itu ternyata ya. Oke, terima kasih banyak Pak Dokter atas waktunya. Ini kayaknya ini mengganggu jam kerjanya Pak Dokter nggak sih kita Google Meet Zoom ini? Apakah mengganggu Pak Dokter? Semoga tidak ya, karena kita memberikan informasi-informasi terbaru nih buat semeton CNS yang mungkin baru tahu kan atau baru dengar tentang detoksifikasi itu sendiri apa. Oke deh. Pak Dokter, makasih banyak Pak Dokter waktunya. Sama-sama Mbak Dinda, ya sama-sama. Terima kasih juga udah menyediakan ini waktunya juga Mbak Dinda. Sama-sama Pak Dokter. Oke, itu dia semeton CNS podcast kita kali ini. Dan dari Dinda terakhir, sebenarnya untuk pengguna narkotika ini masih bisa ditangani sendiri nih, apalagi kalau baru-baru mencoba menggunakan. Mungkin teman-teman tuh bisa mengurangi stigma atau pikiran-pikiran kalian tentang pengguna narkoba nih, kayak pengguna narkoba nih pasti pergaulannya nggak bener lah, atau mungkin dia anaknya nggak bener. Sebenarnya itu nggak boleh langsung dijudge begitu aja teman-teman, karena kan kita nggak tahu nih apa sih alasan seseorang itu menggunakan narkotika. Jadi dari Dinda mungkin teman-teman nih bisa nih yang kalau punya keluarga atau teman yang udah menggunakan, diajak, dirangkul kembali biar dibawa ke jalan yang bener lagi. Oke. Sekian podcast kita di episode 188 ini. Ketemu lagi di podcast selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.